Shalom, bersama saya Guru Jemaat Onde Selentuboi, pelayan firman Jemaat Peniel Serui Pantai, tapi juga sebagai Ketua PSW YPK di Kabupaten Kepulauan Yapen. Menyapa Bapak Ibu semua, para pemirsa Taburah Injil yang dikembangkan atau diprakarsai oleh Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan. Saya akan menyampaikan kepada kita semua bagian firman Tuhan di saat ini. Salam bagi Bapak Ibu semua dan mari kita akan mengikuti pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca yaitu dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Kita akan berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami, Bapa dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus, kami mengucap syukur kami punya waktu untuk mendengar dan memahami, merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami mampu memahami firman-Mu dan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penuntun bagi kami dalam jalan-jalan hidup kami. Demi Kristus Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pemirsa sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, bagian firman Tuhan saya baca bagi kita Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44 yang dengan perikop persembahan seorang janda miskin. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Para pemirsa yang saya kasihi dalam Tuhan, dari pembacaan ini, tema yang diberikan pada kita semua adalah Yesus melihat ketulusan hati. Satu kali Tuhan Yesus berkesempatan ada di Bait Allah dan dia mengambil posisi berhadapan dengan peti persembahan. Yesus memperhatikan orang yang datang, orang banyak yang datang dan memasukkan uang pada peti persembahan itu. Dan dari pengamatan itu, Yesus melihat bagaimana orang kaya datang memberi jumlah uang yang banyak. Lalu datang seorang janda miskin memberikan uang persembahannya 2 peser. Sini dikatakan 2 peser. Dan Yesus tertarik dengan persembahan janda ini. Walaupun jumlah yang diberikan sebegitu kecil. 2 peser itu sama dengan kalau kita konversi ke rupiah, itu 1 peser itu dengan kurs 13.000, kalau dengan dolar itu 13.000 sekian, itu dia hanya 1.675 rupiah. Jadi kurang lebih 3.500. Dan itu cocok upah sehari ketika itu di Yahudi. Jadi janda itu memberikan 2 peser itu adalah memberikan dari upah sehari, upah pekerjaannya sehari. Nah, saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, Tuhan Yesus memberikan perhatian kepada janda, pemberian janda ini. Kendati janda ini memberikan uang yang sedikit, tapi ia memberikan dengan cinta kasih. Ia memberikan dengan ketulusan hati. Kendati ia memberikan uangnya sedikit, ia memberikan dari kekurangan, tapi ini merupakan wujud dari pengorbanan dia kepada Tuhan.
Dan oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan perhatian yang luar biasa kepada janda ini. Saudara-saudara pemirsa yang kekasih dalam Tuhan, memberi ini ada tiga tingkatan. Kita memberi kepada orang karena mereka minta. Ini semua orang bisa lakukan. Orang yang kenal Tuhan, orang beragama bisa, tidak beragama juga bisa lakukan. Memberi karena diminta. Yang kedua, memberi karena dia punya kelebihan. Ini juga bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk orang yang kenal Tuhan ataupun orang yang tidak kenal Tuhan. Bisa memberi dari kelebihan dia. Kita lihat sejak bulan April, Mei, Juni, dunia kita di negara kita ditandai dengan memberi. Orang banyak memberi bantuan karena COVID-19. Memberi karena mungkin mereka punya kelebihan, atau memberi karena memang ada permintaan. Tapi bagian yang ketiga yang sangat tinggi nilainya adalah memberi dari kekurangan. Memberi karena mereka terkesan, memberi karena mereka terpengaruh oleh situasi. Dia memberi dari kekurangan. Itu bagian yang paling utama, yang tertinggi dari memberi. Dan itu yang Tuhan Yesus pernah buktikan, wujudkan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia memberi dari segalanya bagi kita. Bapak Ibu saudara pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi. Dari pembacaan dan perenungan ini, kita ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan, yang menjadi pengajaran bagi kita. Yang pertama, yaitu hal yang pertama adalah Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Tuhan bukan melihat berapa banyak uang yang diberikan sebagai persembahan, tapi Tuhan melihat berapa banyak yang tertinggal di hati. Tuhan melihat berapa banyak yang tertinggal di hati kita. Orang-orang lain mungkin dengan mudah memberi, sementara mereka masih memiliki banyak uang. Mereka masih sisihkan banyak uang, dan hati mereka merasa lebih melekat dengan harta itu. Mereka tidak melekat pada kuasa Tuhan. Mereka tidak berharap kepada Tuhan karena mereka punya kelebihan. Dan itu Tuhan yang melihat hati. Tuhan melihat ketulusan hati pemberi. Bagian yang pertama dari pengajaran kita. Perlu kita pahami bahwa Lukas pasal 12 ayat 34 mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta dan hati itu punya korelasi yang positif. Harta menentukan hati. Bagian yang kedua, penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia. Jika manusia menilai dari jumlah atau materi, Tuhan menilai dari seberapa besar pengorbanan yang diberikan oleh janda miskin ini. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Jika kamu rela memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Perempuan janda ini memberi dari apa yang dia miliki, yang dia peroleh satu hari itu, upah hidupnya dia beri kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus sangat konsen terhadap pemberiannya. Bagian yang ketiga adalah Tuhan melihat iman. Tuhan melihat iman. Janda ini biar miskin, tapi dia tidak ingin jadi orang yang hanya mau menerima saja. Ia memiliki hati untuk memberi. Kisah 12 ayat 35 katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan pasti dia punya iman bahwa Tuhan yang sanggup memeliharanya. Dia punya iman bahwa Tuhan Allah adalah yang dapat menyediakan segala-galanya bagi dia. Tuhan bukan menginginkan uang kita, karena Ia menginginkan hati kita. Ia memiliki segala-galanya. Ia menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Jadi Tuhan punya segala-galanya. Tetapi yang Tuhan minta dari kita adalah hati yang tulus. Hati yang betul-betul rendah. Hati yang mau selalu menempatkan Tuhan dalam hidupnya. Dan oleh karena itu mari saudara-saudara pemirsa, tabura Injil yang dikasihi oleh Kristus, diberkati oleh Tuhan, mengakhiri perenungan kita ini. Mari kita mau memberi diri, kita memberi waktu kita bagi Tuhan, kita memberi tubuh kita bagi Tuhan, kita memberi pikiran dan hati kita bagi Tuhan. Kalau kita memberi tubuh, kita memberi waktu, kita memberi pikiran dan hati kita bagi Tuhan,
Itu yang terbaik yang patut kita bawa dan berikan kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan minta. Itu yang Tuhan minta dari kita. Jangan sampai tubuh kita ini sudah dalam keadaan sakit-sakit, kita tidak pelihara tubuh kita. Kita rusakkan tubuh kita dengan berbagai hal, dengan minuman, dengan narkoba, dengan rokok, dan segala macam. Baru kita bawa tubuh kita kepada Tuhan. Tuhan minta dari kita, mari kita beri waktu, beri tubuh kita, pikiran dan hati kita kepadanya. Supaya apa yang kita berikan itu berlayak seperti perempuan janda miskin. Tuhan memberkati para pemirsa dan kita sekalian. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Dalam ketidaksempurnaan, tapi Tuhan ajar kami melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami selalu mau memberi diri kami, memberi segala yang baik dalam hidup kami, untuk mempersembahkan kepada Tuhan sebagai wujud pengucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau telah melayani kami, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Tolong kami setiap pemirsa, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang mengelola, yang mengendalikan media ini, media Tabura Injil, Badan Pekerja Kelas Siapan Selatan, supaya media ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Allah Bapa. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kami sekalian. Hari ini terus sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, Bapak Ibu pemirsa yang saya kasihi dalam Tuhan. Seberapa lama kita ikuti renungan ini, tentu kita punya satu keyakinan iman yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Shalom. Amin.